ngapain? Apa? Kamu itu nggak tahu orang lagi kesel apa? Bapak tuh lagi nungguin si Santi. Dia janji katanya sebelum maghrib udah harus ada di rumah. Sampai jam segini kok belum nongol-nongol. Mungkin dia ketemu cowoknya kali, Pak. Apa cowok? Ya, Bapak. Namanya juga cewek zaman sekarang, Pak. Yang punya pasangan aja itu masih bisa selingkuh. Bapak tuh dibohongin. Alah, nggak mungkin lah Santi itu selingkuh. Itu kan cuma depan Bapak aja. Coba kalau di belakang Bapak. Emang Bapak tahu? Tahu gak? Pak, kalau emang istri Bapak itu cewek baik-baik, udah malam kayak gini, Pak, pasti dia pulang, Pak. Coba deh Bapak pikir. Betul gak sih? Nggak percaya juga nih? Ya udah deh, terserah Bapak. Ah, kamu. Dari mana? Maaf, Kang. Dari mana? Dari rumah ibu, Kang. Kan kamu sendiri yang janji. Kalau sebelum maghrib, kamu sudah harus ada di rumah. Ngapain kamu? Aku ngurusin ibu, Kang. Alah. Kamu pikir Akang nggak tahu? Hah? Kamu ketemu sama mantan pacar kamu kan? Enggak, Kang. Hah? Bohong kamu? Ayo, ngaku. Kan sakit, Kang. Kamu bohong. Aku bener ke rumah ibu. Sini kamu. Waktu balik ke rumah, perasaan saya udah nggak enak. Saya tahu akan ada masalah. Pokoknya sekali lagi, kamu melakukan kesalahan ini dan kamu tidak tepat janji, apalagi selingkuh, Akang nggak akan segan-segan menghukum kamu itu. Saya janji saya nggak akan telat lagi, Kang. Awas ya. Rasain. Gak enak kan jadi istri Bapak saya? Makanya kamu tuh jadi cewek jangan kegatelan. Saya pasrah, Mbak. Saya udah nggak punya tenaga untuk melawan lagi. Penyiksaan terhadap Mbak tuh nggak ada habisnya ya, Mbak. Aduh, Mbak tuh kuat banget. Nggak cuma malam itu. Besoknya malah saya difitnah sama Irma. Difitnah apa lagi, Mbak? Hai San, apa kabar? Baik. Kok kamu kurusan? Kamu lagi sakit ya? Muka kamu pucat banget. Aku nggak apa-apa kok. San. Kamu kenapa? Bilang sama aku, muka kamu pada biru kayak gini. Bilang sama aku kalau ada apa-apaan. Aku nggak apa-apa. Aku masuk dulu ya. Kenapa kamu? Kok kaget gitu? Nggak apa-apa. Ya udah sana. Mati kamu Santi. Nih lihat kelakuan istri bapak. Bapak nggak ada, dia selingkuh sama temannya sendiri lagi.
Kok aku liatin, kamu kok kurusan sih? Aku diambil. Sekarang gebetan aku juga diambil. Kamu lagi sakit ya? Muka kamu pucat banget. Aku nggak apa-apa kok. Aku masuk dulu ya. Bapak lihat sendiri kan Pak, semua tanah di sini punya nilai yang bagus. Saya yakin Bapak pasti dapat profit yang baik dari sini. Bapak jangan khawatir, saya jamin sertifikat tanah di sini pasti akan jatuh ke tangan Bapak. Terima kasih Juragan ya. Sama-sama Pak. Kurang ajar. Ada apa Juragan? Nggak ada apa-apa Pak. Maaf nih Pak, saya harus pergi dulu karena ada urusan mendadak. Saya jamin untuk soal sertifikat tanah ini sudah ada sama saya. Oke, terima kasih Juragan. Sama-sama Pak. Mari Pak, saya duluan. Santi! Santi! Iya Kang. Sini kamu rupanya ya. Kenapa Kang? Kamu selingkuh. Aku nggak pernah selingkuh Kang. Oh, mau menghindar. Ini buktinya. Itu aku cuma ngobrol Kang. Oh, ngobrol. Tony cuma nanya kabar aku. Nanya kabar. Hah? Laki-laki lain ngobrol, nanya kabar sama istri orang itu namanya apa? Apa? Aku bakal hajar laki-laki itu. Biar kapok dia. Kang, jangan! Jangan! Kang, jangan Kang. Kenapa jangan? Aku nggak selingkuh. Kamu mau ngelindungi dia? Pak, benar itu Pak. Jangan-jangan yang dia pulang malam itu pasti dia sama selingkuhannya. Enggak, itu nggak bener. Untung kamu kirim foto itu sama Bapak. Kalau enggak, perselingkuhan perempuan ini enggak akan terbongkar sampai sekarang. Betul Pak. Sayang aja waktu dia yang lagi pelukan itu Pak. Fotonya nggak aku ambil. Bohong! Aku nggak selingkuh, aku nggak pernah pelukan. Kamu tuh nggak usah nyangkal, tahu nggak? Buktinya tuh ada Pak. Udah, sini. Sini. Itu nggak bener. Kamu sekarang di sini, ya. Kang, aku nggak mau dikurung Kang. Kamu gak usah kemana-mana, kabur terus. Perempuan itu kenapa nggak Bapak cerain aja sih Pak? Diam kamu. Pak, sekali selingkuh, tetap aja selingkuh. Nggak ada gunanya juga Bapak pertahanin kan? Pokoknya tugas kamu itu jagain dia supaya nggak kabur lagi, ya. Kang! Berisik. Sakit hati saya, Mbak. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Tapi saya difitnah. Ya Mbak, tenang dulu Mbak. Tarik nafas ya Mbak. Tenang Mbak, tenang Mbak. Tarik nafas Mbak, pelan-pelan. Terima kasih, Mbak. Mbak udah siap untuk melanjutkan lagi ceritanya?
Setelah itu bagaimana, Mbak? Saya nggak boleh keluar dari gudang, Mbak. Saya udah kayak tahanan rumah. Beneran segitunya, Mbak? Tega banget. Bahkan yang paling bikin saya sedih, saya nggak bisa ketemu ibu. Oh, jadi nggak boleh ketemu sama ibu? Nggak boleh. Padahal ibu sakit, saya harus bawa ke dokter. Tapi nggak bisa. Irma, aku haus banget. Kasih aku air, Irma. Irma, HP aku bunyi. Irma, itu HP aku, Irma. Tolong bawa ke sini. Berisik banget sih. Halo? Sakit? Bodoh amat. Ibu sakit. Irma, tolong buka pintunya, Irma. Aku mau ketemu ibu. Berisik. Irma, buka pintunya. Aku mau ketemu ibu. Irma lebih baik aku nggak dikasih makan. Yang penting aku bisa ketemu ibu. Irma, aku minta tolong. Makasih ya. Tolong jangan bilang Akang kalau aku mau ketemu ibu. Iya. Sana. Halo, Bapak. Santi kabur, Pak. Aku udah cegah, Pak. Tapi dia malah mukul aku. Sakit, Pak. Aku takut. Ikut sini. Ini. Kamu jangan coba-coba kabur lagi ya. Enggak, aku nggak mau dikurung. Daripada kamu kabur-kaburan terus, mendingan kamu di sini aja. Aku janji aku nggak akan kabur lagi. Kak, ayo. Kang, Kang buka pintunya, Kang. Ini terakhir kalinya kamu kabur-kaburan ya. Kalau sekali lagi kamu kabur, tanggung sendiri akibatnya. Saya benar-benar terjebak di rumah itu, Mbak. Saya cuma jadi pelampiasan juragan Markum. Mbak disekap di situ berapa hari, Mbak? Mbak ingat? Yang jelas berhari-hari. Makan pun cuma dilempar dari celah pintu. Saya nggak bisa bayangin, Mbak. Mbak, kamu tuh kuat banget. Kamu kuat, Mbak. Bahkan saya udah gak punya harapan. Sampai akhirnya saya tahu kelicikan juragan Markum. Kelicikan apa, Mbak? Juragan? Saya, Bu. Mana Santi? Oh, Santi lagi ngurus rumah, Bu. Kedatangan saya ke sini
saya mau minta sertifikat rumah ini, Bu. Buat apa sertifikat itu? Bukannya Juragan sudah menikah dengan anak saya itu hutang jadi lunas? Ya, ini bukan soal hutang piutang lagi, Bu. Tapi ini untuk jaminan Santi. Jaminan apa, Juragan? Kayaknya ada di sini ya. Jangan diambil, Juragan, sertifikatnya, Juragan. Lebih baik sertifikat ini saya yang pegang, Bu. Kembalikan. Orang itu benar-benar jahat, Mbak. Dia langgar perjanjian. Padahal dia janji utang lunas, tapi malah sertifikat rumah diambil. Saya juga disekap. Mbak sama sekali nggak dibebaskan dari gudang itu, Mbak. Berbagai cara saya pakai supaya saya bisa keluar dari gudang. Supaya saya bisa ketemu ibu. Ya, Mbak. Berisik! Maunya apa sih, aku aja ya? Jangan berisik! Lepasin! Ini rumah saya. Kenapa kalian ngusir saya? Dia berbohong. Itu sertifikat saya. Itu kamu nggak ada hak dengan rumah ini. Enak aja. Ibu megang sertifikat nggak? Sertifikatnya sama saya, Bu. Berarti rumah ini punya saya, Bu. Bohong! Nggak ada satupun orang yang boleh masuk rumah saya. Saya anak pemilik rumah ini. Markum, tukang tipu. Dia nggak ada hak atas rumah ini. Kamu nih. Aduh. Gak usah dilanjutkan lagi, Wan. Saya juga nggak mau beli tanah sengketa ini. Wan, ini, ayo kita cabut. Lepasin! Pak, sertifikat saya yang lain gimana, Pak? Aduh, apes. Ingat ya, ini pembalasan atas apa yang udah kamu lakuin ke aku. Setelah kejadian itu, Mbak, bagaimana nasib Markum? Markum dilaporkan ke polisi, Mbak. Dia dituduh melakukan penipuan dan kekerasan. Dan warga pun ikut melaporkan karena dia dituduh mafia tanah. Polisi langsung menahannya. Dan akhirnya, atas bantuan kepala desa, pernikahan saya dibatalkan oleh pengadilan. Rumah itu kembali jadi milik ibu. Utang sama Markum juga dibayar sesuai pokok. Saya terus senang, Mbak, mendengarnya. Lalu bagaimana dengan anaknya, Mbak, si Irma itu? Bagaimana nasibnya? Setelah Markum dipenjara, Irma tinggal sendiri di rumahnya. Tapi karena warga sudah muak, warga menjarah rumah itu. Dan Irma terusir dan pergi entah kemana. Sekarang bagaimana kehidupan Mbak dan Ibu Mbak? Saya kembali bekerja di pabrik untuk membiayai ibu. Yang penting kami sudah bebas dari Markum. Luar biasa, Mbak. Terima kasih ya sudah berbagi kisah kamu kepada para pemirsa. Sama-sama, Mbak. Sehat-sehat ya, Mbak. Terima kasih. Pemirsa, kisah Santi Handayani ini memang sungguh luar biasa. Perjuangan seorang perempuan untuk terbebas dari kekerasan dan ketidakadilan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kejahatan pasti akan mendapatkan balasannya. Dan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dibiarkan. Karena setiap perempuan berhak memilih kebahagiaannya sendiri dan berhak berjuang untuk hidup yang lebih baik.
Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.